pom bensin ada di mana-mana, bukan Pertamina. Nah, disitulah saya mainkan tender, Pak. Dengan tender dalam waktu durasi kadang 6 bulan, kadang setahun, yang saya tenderkan adalah besaran diskon yang saya tenderkan. Dan Pertamina kalah, Pak. Pertamina. Mbak Bambang tuh ada ketahui saat ini ya hari ini saya mendapatkan diskon itu 35%, Pak. Dan itu bukan Pertamina, oleh merek yang lain itu. Nah, artinya dengan menjaga diskon selama 1 tahun ke depan, kami pun menjaga harga tarif angkutan atau dikenal dengan tarif tonasenya itu selalu merefer kepada pergerakan harga keekonomian solar tadi, Pak. Sama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan meneruskan buku pertama yang sudah terbit. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Priasdika. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik. Apa kabar Pak Dika? Baik, alhamdulillah sangat sehat, Pak Bambang. Sehat. Terima kasih sudah diundang. Iya, Pak Dika ini lahir di Surabaya 19 Oktober 1964. Nah, Betul. mungkin Bapak bisa mulai menceritakan pengalaman dan kenangan ketika kuliah di S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Gadjah Mada 1989. Pernah menjadi Executive Manager of Administration PT Aerofood Indonesia. Menjadi Senior Manager di Manager of Financial PT Aerofood Indonesia. Pernah menjadi Direktur Utama Dana Pensiun Aerowisata. Dan saat ini menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik. Silakan, Pak. Betul, Pak Dono. Salam kenal, salam sehat buat Pak Dono dan tim. Terima kasih sudah diundang dalam kanal Bapak. Saya masuk ke Jogja sebagai seorang pendatang karena saya asli Surabaya, Pak Bambang. Lahir saya di Surabaya. Nah, masuk ke ekonomi, sorry sebelumnya, meskipun Universitas Gadjah Mada, gitu, buat saya waktu itu betul-betul di luar ekspektasi, Pak, sebenarnya. Karena saya tuh background saya SMA saya dari jurusan IPA, dan waktu itu bisa memilih IPA dan IPS. Kata orang Jawa, kok dilalah saya diterima di yang ekonomi. Jadi saya kuliah 2 minggu, 3 minggu, setelah itu saya balik ke Surabaya, main-main aja karena saya sama sekali tidak menikmati untuk kuliah di ekonomi. Terus sebulan saya meninggalkan Jogja,
Saya balik lagi karena dimarah-marahin sama kakak, sudah ngabur. Waktu itu memang 3 kakak saya ada di Jogja semua. Alhamdulillah di Gajah Mada semuanya. Zaman itu belum ada handphone, jadi tidak mudah untuk dilacak pergi kemana gitu ya. Padahal saya balik ke Surabaya. Jadi setelah itu saya sadar, balik lagi kuliah, dan alhamdulillah lulus dan menikmati. Kuliah di UGM buat saya adalah merubah merubah eh, tipikal, merubah apa ya, Bapak tahulah asli Surabaya itu seperti apa gitu ya. Masuk ke Jogja tanpa teman seorang pun, karena saya satu-satunya SMA dari Surabaya yang keterima di ekonomi, nggak punya teman sama sekali. Tapi akhirnya saya menikmati dan hidup di Jogja, di Gajah Mada dengan lingkungan yang majoriti orang Jawa Tengah menjadikan saya pengalaman dan apa ya, experience yang luar biasa, bahwa di sana mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan ketidaksombongan. Event itu Universitas Gajah Mada, tapi ya ya biasa aja gitu, kuliah di UGM itu biasa aja, tidak harus sombong, tidak harus ini. Itu yang pelajaran utama yang saya dapatkan, Mbak, dan itu nempel terus. Saya berubah total jadi orang itu. Jadi pada saat misalnya setelah kerja ketemu teman-teman Surabaya, saya dibilang Surabaya wis hilang di Surabaya saya udah hilang. Tapi memang itulah Pak, Universitas Gajah Mada membawa membawa aura yang luar biasa buat ini apa, attitude, habit saya terutama gitu. Karena beda banget lingkungan saya di Surabaya dengan di Jogja. Begitu tuh Pak Bambang. Nah, eh, hal-hal yang menurut saya saya pegang penuh selama jadi mahasiswa itu akhirnya eh, secara nggak sadar itu terrealisasi dalam kehidupan pekerjaan saya, bahwa saya itu awal kerja bukan di lingkungan Garuda Group yaitu Arwisata Group tadi Pak. Saya sempat ke Miwon. Awal lulus saya di Miwon hanya 6 bulan, kemudian saya di perbankan yaitu di Bank Duta selama 9 tahun. 9 tahun itu karena Bank Duta di merge ke Bank Danamon. Saya nggak ikut ke Danamon, tapi saya pilih pesangonnya. Kemudian saya nyari lagi, dapat di Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Barangkali Bapak ingat ya, dulu ada BPPN ya Pak Ji. Ya. Nah, setelah itu selesai, itu kan badan ad hoc. Sekarang BPPN itu menyisakan PT namanya Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Itu dulu salah satu divisi di BPPN. Nah, setelah dari BPPN baru saya masuk ke lingkungan aerowisata, BUMN. Di aerowisata pun saya masuknya dari SPI, Satuan Pengusaha Intern, setelah itu ke Aerotran, ini mengelola transportasi, bus wisata, serta antar jemput kru seluruh brand office Garuda se-Indonesia di bawah pengelolaan Aerotran. Setelah itu balik ke head office, ke business development, mengelola hotel, bangunan hotel, pindah lagi ke PT Aerofood Indonesia, ini Ellen Catering. Ellen Catering yang untuk support uplift makanan ke Garuda, dan di Cengkareng itu dan sekitar 24 foreign airline, Pak. Nah, setelah itu saya diminta oleh holding di Rut Aerowisata untuk memegang dana pensiun. Tahun pertama sebagai direktur, tahun kedua dipercaya untuk menjadi direktur utama. Sebenarnya saya juga sudah selesai secara usia pensiun, tapi sebelum pensiun dari dana pensiun Aerowisata itu Pak Bambang, saya
mendapatkan perintah untuk asesmen sendiri karena waktu itu musim pandemi tahun 2020 diminta oleh kementerian untuk asesmen. Saya dapat di DDI, Daya Dimensi Indonesia, dan saya nggak tahu itu apa. Setelah saya setor sekian bulan, saya diwawancara oleh komisarisnya PI, Pupuk Indonesia, kemudian diinterview oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Pak Bagir Pasaman, dan tiba-tiba pas RUPS Pupuk Indonesia Logistik, saya diminta untuk hadir dan ternyata masuk ke dalam BOD yang baru di Pilok. Yang mengajarkan saya dari sejak awal sebuah kesederhanaan itu ya memang pas dengan saya sendiri yang berasal dari sebuah keluarga yang biasa-biasa saja, Pak Bambang, Nun Sewu. Tidak ada sebutan sangat cukup jauh dari itu, Pak Bambang. Jadi saya dari dulu sampai sekarang mempunyai sebuah moto atau pendapat atau penyemangat bahwa saya bekerja itu adalah sebuah pekerjaan apapun, saya akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya melebihi harapan atau KPI karena saya membutuhkan pekerjaan itu sendiri. Event itu saya sudah dalam posisi manajer, kemudian eksekutif manajer, sampai ke senior manajer, sampai menjadi BOD. Saya merasa saya masih membutuhkan pekerjaan itu. Dan itu yang membuat insya Allah dengan, kalau di masa BUMN ini bicara akhlak, ya itulah insya Allah yang akan saya lakukan, Pak Bambang. Pembawaan saya ya begini, yang tadinya dari SMA dulu meledak-ledak, jadi sekarang udah insya Allah udah sangat berubah setelah ada Hawa Jogja tadi, Pak Bambang. Pak Dika, PT Pilok ini mulai 2013. Nah, kemudian sampai saat ini kalau potret dari kinerja finansialnya seperti apa Pak sekarang yang dicapai? Saya masuk ke sini, gabung ke sini itu bulan Desember tahun 2020, Pak Bambang. Itu setelah audit report selesai, diaudit oleh kantor akuntan publik di kita itu, grup itu menggunakan Pricewaterhouse, PwC. Nah, setelah masuk, ada hal-hal yang memang sepatutnya dari dulu harusnya telah dilakukan. Cost reduction program gitu ya, CRP itu banyak sekali yang harus kita benahin dari semua aspek, baik itu administrasi, umum, operasional. Dan alhamdulillah di dalam tahun 2021 langsung plus, Pak. Di tahun 2022 di tanggal 31 Januari kemarin juga sudah di-lock angka oleh KAP PwC, auditor yang sama, Pak, dan kami meningkat hampir 5 kali lipat. Pupuk Indonesia Logistik itu kan dibentuk dalam rangka untuk sebagai pelaksana distribusi terhadap seluruh hasil pupuk amoniak PI Group. Hasil pupuk dan amoniak itu dihasilkan oleh 5 pabrik pupuk di bawah anak perusahaan PI Holding, Pak ya. Itu kan ada dari mulai barat itu ada PIM Lok Sumawe, Pupuk Isar Muda ya, kemudian Sriwijaya Palembang, kemudian PKT Bontang, kemudian Pupuk Kujang Cikampek, dan yang paling timur Petrokimia Gresik. Itu kan dibentuk dulu zaman di rootnya PI itu Pak Arifin Tasrif, beliau sekarang duduk di dalam Kementerian SDM, Pak, Menteri SDM ya. Nah, cita-cita luhurnya adalah Pilok itu harus berfungsi sebagai
fungsi logistik, mendistribusikan pupuk sampai ke kota kabupaten, amoniak kemana, ke luar negeri. Tapi rupanya itu dilihat memang belum terlaksana 100%. 2 tahun di sini kita suarakan terus ke PI Holding, dan kemarin dalam RKAP kami di-challenge lebih jauh lagi. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Nah, Mohon doanya. iya, di sistem logistik dan transportasi terutama, ini kan Ya. faktor BBM ini kan sangat menentukan, Mbak. Nah, padahal Betul, harga BBM ini kan fluktuatif gitu ya. Sangat betul, Nah, Pak. itu Betul. seberapa jauh cara memperhitungkan gitu ya. Iya, Ya, iya. gimana Pak? BBM untuk sebuah perusahaan angkutan laut, Pak Bambang, itu BBM adalah majority dari operational cost. Kalau ditarik dari total sales, atau gini deh, sederhananya sebuah kapal bergerak dari misalnya bawa pupuk dari Palembang menuju Semarang, itu misalnya ada sales satu kali angkutan itu sekitar 3 miliar. 40-45% itu biaya BBM, Pak Bambang. Jadi luar biasa nih BBM pengaruhnya. Apalagi dari 2021 pertengahan ke tahun 2022 pertengahan itu sudah 200-250%, Pak. Saya menebus harga solar di pertengahan 2021, saya masih ingat sekitar harga 7.000. Itu di tahun 2022 pertengahan itu sudah sampai di angka 17.500 harga tebus. Nah, kenapa kami bisa bertahan? Karena pada saat saya masuk, Pak, harga BBM itu mengambil langsung dari Pertamina, Pak. Pertamina bukan diambil dengan menggunakan harga keekonomian. Jadi untuk diketahui, Pak Bambang, dalam sebulan, tiap tanggal 1 dan tanggal 16, Pertamina selalu mengeluarkan harga keekonomian BBM, Pak, termasuk solar. Nah, Pertamina memberikan harga ke Pilok waktu itu dengan diskon 20-22,5% dari harga keekonomian ya. Setelah saya masuk, ini kenapa hanya Pertamina? Pelaku bisnis untuk distribusi dan provider solar itu kan banyak di Indonesia. Ada Pertamina, ada Castrol di bawah PT AKR, kemudian ada Petronas juga ada, apalagi ya, kan bisa dilihat di jalanan lah, pom bensin ada di mana-mana, bukan Pertamina. Disitulah saya mainkan tender, Pak. Dengan tender dalam waktu durasi kadang 6 bulan, kadang setahun. Yang saya tenderkan adalah besaran diskon yang saya tenderkan, dan Pertamina kalah, Pak. Pertamina. Bambang tuh diketahui saat ini ya, hari ini saya mendapatkan diskon itu 35%, Pak. Dan itu bukan Pertamina, oleh merek yang lain itu. Nah, artinya dengan menjaga diskon selama 1 tahun ke depan, kami pun menjaga harga tarif angkutan atau dikenal dengan tarif tonasenya itu selalu merefer kepada pergerakan harga keekonomian solar tadi, Pak. Jadi rumus atau formula yang kami sampaikan kepada anak perusahaan pupuk atau ke PI itu kami menggunakan harga keekonomian Pertamina, harga solar. Setiap kali ada kenaikan lebih dari 10%, tarif awal harus naik 10%. Demikian juga pada saat turun sampai dengan 10% harga ekonomian, maka harga tarif per ton juga harus turun 10%. Dan itu tidak ada waktu tahun-tahun awal itu, karena jadi pernah satu masa kami
seolah-olah jadi mensubsidi antar pupuk, Pak. Karena apa? Harusnya kami diberikan kenaikan tarif. Karena tidak ada perjanjian formal itu, maka kami merugi. Nah, itu merugi karena tarif tolnya fix, tapi kami biaya operasionalnya naik. Pernah terjadi, akhirnya kami rubah dan mulai tahun lalu dan kami jadi harusnya kami beroperasi dalam posisi yang aman. Seperti itu, Pak. Kemudian juga masalah kalau perjalanan itu tidak bolak-balik ada ada barangnya sehingga tidak mendapatkan mendapatkan biaya angkut lah. Gitu. Jadi PI pun memahami, Pak, bahwa kapal Pilok ini kapal yang sangat spesifik karena tidak bisa untuk mengangkut kalau kita namakan kapal mengangkut Pak, kontainer, itu nggak bisa, Pak. Karena kalau kita lihat kapal ada lambungnya itu ya dari depan dan belakang itu di dalamnya itu kayak ruang kosong gitu, Pak. Itu hanya bisa diangkut untuk angkutan-angkutan yang sifatnya kayak bus gitu ya. Pupuk bisa, pupuk curah, jagung bisa. Itu yang kami lakukan. Tetap saja pemasaran mencari muatan-muatan tambahan pada saat balik, seperti mengangkut jagung dari Nusa Tenggara Barat ke Jawa itu hal yang sudah biasa. Apalagi sekarang kami memperoleh kontrak dari PI untuk mendistribusikan bahan baku, Pak Bambang. Jadi bahan baku itu diperlukan untuk antar pupuk, untuk membuat urea misalnya ya, atau NPK. Itu bahan bakunya dari impor kapal luar negeri itu masuk di Cigading, Pak. Cigading itu di dekatnya Krakatau Steel sana. Pada saat sudah nyampe Cigading, itu oleh PI disimpan di gudangnya Krakatau Jasa Logistik. Anpernya Krakatau Steel yang berhubungan logistik. Setelah disimpan, ini kan harus distribusi ke pabrik pupuk. Itu kami, Pak. Jadi misalnya kapal bergerak dari Pusri deh yang sederhana. Dari Pusri ke Cilacap itu ada, Pak, jalur ke Cilacap. Baliknya mampir Cigading, bawa lagi bahan baku itu, Pak, yang sifatnya memang hanya bisa diangkut dengan kapal kargo jenisnya Pilok ini, Pak Bambang. Jadi cuannya ya alhamdulillah lebih. Seperti itu, Pak. Ya kalau Cilacap terus lewatnya mana, Pak? Berarti selatan, Pak ya? Betul, dari Pusri itu keluar Sungai Musi ke arah Selat Bangka, ke bawah ke Selat Sunda, ke bawah lagi menyusuri Jawa Barat bagian selatan sampai ke Cilacap, Pak. Di sana ada gudang-gudang Pusri yang pupuk yang kita bawa kita turun ke sana. Baliknya kan melalui Selat Sunda lagi. Nah, itu mampir di Cilegon, Pak. Cigading itu di Cilegon, Pak. Iya, ya, dari situ ngangkut lagi dibawa ke PIM, dibawa ke mana-mana, ke pabrik pupuk, Pak. Pilok ini kan tadi tidak hanya angkutan di dalam negeri, tapi kan juga kadang-kadang ke luar negeri, Pak ya. Betul, betul. Nah, itu gimana cara menjaga muatan baliknya itu, Pak? Ya, kalau itu sulit. Sampai sekarang sulit. Kami tahun lalu itu ada beberapa perjalanan untuk, terutama amoniak, Pak. Kapal kami ada jenis kapal urea, ada juga kapal gas, yaitu selalu mengangkut amoniak.
ekspor ke Filipina, kemudian ekspor ke Korea Selatan itu kami lakukan. Baliknya gimana? Ya tidak ada. Tapi harga itu sudah harga yang kira-kira kalau istilahnya balen ya, angkutan balennya, baliknya itu nggak ada, itu sudah tercover dalam harga tonnya tadi, Pak. Jadi ini memang atas bantuan juga dari misalnya PKT, Pak, ekspor amonia. Dia mensyaratkan bahwa eh, apa? Dia ngimpornya itu bukan FOB, bukan harga FOB dengan PKT free on board. Ada kalau free on board kan mereka hanya bayar harga itu sampai di pelabuhan PKT, setelah itu dia angkut sendiri kapalnya sendiri. Enggak begitu, PKT dan PI mensyaratkan harganya CFR. Jadi kalau misalnya Samsung yang impor ke Korea, Pak, ngimpor amonia, itu mereka bayar ke PKT sudah termasuk biaya pengiriman ke Ulsan. Nah, itu yang PKT membayar kami. Gitu. Jadi udah tercover, Pak. Baliknya itu berapa kilometer apa nautic miles-nya itu ya. Itu sudah tercover dalam harga per tonnya tadi, Pak. Kalau luar negeri sulit untuk mendapatkan angkutan balen. Iya, tadi Pak Dika mengatakan bahwa ke depan terutama sudah terlihat 2023 itu mungkin pendapatannya ditargetkan naik, keuntungannya Ye, juga ditargetkan naik. Lalu apa yang akan dilakukan Pak untuk melaksanakan atau mencapai itu? ya. Kita ini sekarang memasuki era bisnis yang baru, Pak. Baru itu kita ukurannya, kalau buat kami, ukurannya adalah bisnis Gojek, bisnis Grab. Apakah mereka mempunyai aset Gojek itu? Tidak. Mereka memiliki bisnisnya tanpa harus memiliki aset. Demikian juga Pilok, Pak. Jadi dari mulai kami masuk itu kami menjalin kerjasama sampai ke tingkat MOU dengan beberapa perusahaan logistik, baik itu yang terbanyak sih BUMN ya, seperti yang di bawah Krakatau Steel tadi itu Krakatau Jasa Logistik KJL. Kemudian di bawah Pertamina itu ada Pertamina International Shipping, di bawah Pelni, di bawah Bulog, di bawah kereta api. Kami semua sudah melakukan MOU, Pak, untuk antisipasi bahwa jika kapal kami tidak cukup, sementara pada saat itu ada permintaan pengiriman kargo ke mana-mana, kami sudah pasti akan menggunakan dengan kapal-kapal yang tadi itu, Pak, anak perusahaan BUMN lainnya di bidang logistik. Di antaranya yang sudah terjalin dengan KCL, Krakatau Jasa kami sudah terjalin. Dengan PIS sebentar lagi ada angkutan ke luar negeri, kapal kami nggak punya yang gede-gede, Pak. Maksimum di 13.500 ton. Sementara kalau permintaan PKT bisa 20.000 untuk ekspor amonia dan kami nggak punya. Kami menggunakan kapalnya PIS dan PIS seneng banget karena pada saat mereka misalnya angkutan balen itu mereka bisa terisi karena kami ekspor gitu. Sementara mereka impor minyak, berangkatnya membawa apalah gitu ya. gas ekspor gas atau apalah gitu ya. Itu kerjasama yang harus dibangun karena nggak mungkin Pak kita hidup sendiri. Kami memiliki bisnisnya yaitu pengantaran amoniak, tapi kami nggak mempunyai alatnya. Alatnya menggunakan milik entitas yang lain. Dan itu sudah jalan. Kalau nggak demikian, kami harus investasi. Sementara yang namanya BUMN untuk CAPEX mengajukan ke BUMN itu tidak mudah ya Pak Bambang ya. Sementara bisnis sudah di depan mata. Oh nunggu ini belum ada kapalnya, kapal harus kita bangun harus nungguin duit harus nunggu persetujuan pemerintah, kemudian BUMN untuk nambah modal setor. Sulit, bukan sulit ya, lama. Jadi ya udah, itulah yang terjadi di lapangan di market sekarang Pak Bambang.
Pak Dika, yang tidak terbayangkan ya untuk orang awam seperti saya, kapal-kapal khusus itu kalau muatannya dirubah, artinya diganti tadi habis pupuk kemudian dipakai jagung gitu. Itu Ya, apa bisa Pak? Cara membersihkannya seperti apa tuh? ada Pak, ada caranya. Jadi eh, itu ongkosnya 5 juta Pak. Untuk membersihkan dalamnya lambung muatan yang isinya 10.000 ton, kapasitas 6.000 ton. Itu ngebersihin itu ya gampangnya dipel lah, disapu, dipel, semprot, bersih itu 5 juta Pak Bambang. Untuk kapal segede 10.000 ton itu. Dan itu aman. Setiap perubahan itu kan akan diperiksa dulu oleh surveyor Pak Bambang. Jadi tidak misalnya kapal kami amoniak akan dipakai oleh Pertamina. Ada kapal yang mau disewa time charter oleh Pertamina. Nggak gampang Pak, karena Pertamina membutuhkan apakah betul kapal kami layar dan itu dengan cara surveyor mereka yang memeriksa. Dan itu sudah hal yang umum, wajar itu Pak. Ya, ya. Nah, Seperti itu. mungkin begini, kalau menggunakan kapal-kapal sewa, Ya. kalau itu tidak lebih efisien, itu berarti apa Pak? Bagian atau keuntungan pilotnya menjadi lebih sedikit dari dibanding kalau diangkut sendiri, Pak. Eh, Kami menggunakan kapal sewa selalu dan selalu pada saat kapal milik sudah habis terpakai Pak, terutilisasi. Di sana kami akan cari kapal sewa, istilahnya voyage charter. Voyage charter itu ya untuk one shot deal lah, bahwa hanya untuk dealnya adalah kami punya angkutan nih, kapal Anda bisa nggak? Oh bisa Pak, berapa ton? Cuma 3.000 kok. Bisa Pak, kapal kami bisa, kapal kecil gitu. Ya udah, tawar-tawaran sekian ton, per tonnya sekian rupiah. Dan kami pada saat membidding ke tender ke PI Holding, harga itu pasti sudah ada, kami sudah membentukkan return-nya atau ada gain-nya, Pak. Jadi voyage charter adalah salah satu sumber keuntungan. Seperti itu, Pak. Nah, ini ada rencana pabrik-pabrik pupuk ini mau bergeser ke timur sampai ke Papua. Nah, Itu nih, Pak. ya, itu apakah sudah diantisipasi juga Pak oleh pilot? Sudah. Selain Bintuni yang masih lama ya Pak Bambang ya, yang paling dekat malah dan terjadi hari ini, mungkin dengar Pak tadi pagi RI1 Pak Jokowi meresmikan pabrik baru yang ada di Pupuk Sejarah Muda Pak. Hari ini diresmikan tadi pagi dan itu potensial bagi kami akan ada tambahan kargo. Apakah kapal kami cukup Pak? Nggak cukup Pak Bambang. Nggak cukup. Antisipasinya apa yang saya sampaikan dari awal bahwa kami dari awal dari tahun 2021 itu sudah mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan logistik anpernya BUMN yang lain. Setelah PIM sekitar tahun 2004 akhir atau 2025 awal ya, ditargetkan ada pabrik baru urea di bawah PSP, Pak, itu pabrik 3B akan beroperasi. Dan yang saat ini aja ada berapa pabrik di sana, kami dengan kapal kami aja nggak cukup, apalagi nanti ketambahan satu pabrik baru di PSP gitu. Kami sudah antisipasi dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta lainnya untuk mereka kami tawarkan mau nggak investasi kapal, nanti kami akan sewa dalam bentuk jangka panjang. Ini untuk apa? Ya untuk nanti mengangkut pabrik barunya PIM, pabrik barunya PSP, atau nanti di Bintuni di bawah PKT. Dari sekarang kami sudah kerjasama, Pak. Tinggal menentukan, tinggal bidding siapa dengan harga termurah untuk kami sewa selama jangka panjang. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Artinya dalam waktu setahun atau 1,5 tahun kapal itu jadi sudah siap digunakan untuk shipping out dari Pusri yang melalui Sungai Musi itu kan khusus Pak ya, tidak bisa kapal di atas
kalau nggak salah di atas 10.000 itu udah maksimal, Pak. 10.000 itu maksimal untuk angkut pupuk. Karena kapal itu kalau semakin kapalnya gede, diisi gede ya tambah dalam akan kena di ini apa dasar sungai itu ya. Itulah yang kami lakukan kerjasama dengan pihak swasta. Karena sekali lagi Pak Bambang, investasi atau capex membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan itu sudah ada pengalaman kami yang akhirnya ditolak. Menarik. Sekarang kembali ke tadi, Iya. Pak, karakter UGM, Pak. Karakter yang apa ya, yang bahasa Jawanya lembah mana lah, apa itu namanya, Lembah. sederhana dan sebagainya. Itu Iya. cocok nggak, Pak, kalau untuk bidang bisnis yang mungkin negosiasinya harus keras gitu, harus tawar menawar dan sebagainya gitu. Seperti apa, Pak, itu? Saya tetap saya pakai, Pak. Eh, Setiap kali tender, misalnya BBM, Pak, tender gitu ya, sampai 9-10 peserta gitu. Pada saat sudah ketemu 3 terendah, masing-masing kami akan melakukan negosiasi gitu ya. Bahasa saya tidak pernah yang namanya bahasa mengancam. Kalau nggak mau ya udah, enggak. Tidak pernah saya keluar mulut untuk mengancam-ancam, itu nggak pernah. Bahwa kita itu harus fair pada posisi yang seimbang, tidak boleh menzolimi dan tidak akan dizolimi. Saya tanamkan persis bahwa kalau misalnya Bapak memberikan 35%, siapa tahu Pak angkutan kami nambah. Kalau angkutan kami nambah, sering bolak-balik Semarang Palembang, tentunya kami ngisi BBM di Semarang juga nambah. Dengan angka 35%, tapi angkutan kami nambah, volume Bapak juga nambah loh. Dan insya Allah itu jadi keberkahan. Kalimat-kalimat itu yang saya sampaikan. Ya alhamdulillah Pak Bambang, alhamdulillah benar bahwa enggak pernah ya ketemu otot-ototan itu, enggak pernah. Apa yang saya yakini dan yakin itu sampai sekarang ya terwujud dengan lancar Pak Bambang, alhamdulillah. Jadi negosiasi gaya Jogja bisa dipakai, Pak ya. Leres, betul sekali Pak Bambang. Gitu. Iya. Pada saat semua memposisikan bahwa kita itu fair, dalam posisi yang sama, saling membutuhkan, selesai itu Pak. Selesai dengan baik maksudnya ya. Terakhir Pak, mungkin Ya. Bapak ada saran atau mungkin ada harapan baik yang ditujukan pada institusi, pada alma mater, kepada anak-anak muda yang masih belajar, apa yang harus dilakukan untuk Ya. menyesuaikan tantangan di lapangan yang mungkin nanti sudah jauh berbeda. Sekarang aja mungkin berbeda dengan waktu Bapak sekolah. Jadi besok Betul. mungkin berbeda lagi. Betul. Seperti apa, Pak? Pak Bambang, kita tahu sendiri yang namanya pergeseran bisnis sekarang kita kenal dengan istilah VUCA, Pak ya, itu luar biasa kan. Dan lulusan UGM, nun sewu banget, saya di ekonomi ya, dulu itu terkenal dengan kubunya UI dengan kubunya UGM. UI itu adalah diwakili dengan Prof. Sumitro Djahadikusumo, kalau UGM itu Prof. Mobiarto itu. Zaman itu kami nggak kaget pada saat Prof. Sumitro mengatakan, apa itu lulusan UGM, lulusan wong deso. Pernah Pak, itu ramai zaman itu saya kuliah. Tapi buat saya ya memang inilah karakteristik orang UGM, itu orang Gajah Mada gitu. Nah, meskipun tidak semua orang lulusan UGM itu baik, tapi saya berpesan bahwa di BUMN pastinya nilai budaya akhlak yang dibangun sejak Kementerian Pak Erick Thohir ini luar biasa, Pak. Luar biasa baiknya ya. Terutama yang di kata A pertama itu kan amanah ya.
saya berpesan kepada para alumni UGM setelah yang sekarang-sekarang ya itu atau nanti ya pegang teguh amanah jika mendapatkan sebuah pekerjaan karena kita harus mengerjakan pekerjaan itu sebaik-baiknya karena kita butuh pekerjaan itu. Dan ingat buat lulusan adik-adik alumni yang baru bahwa kadang-kadang kita akan mencari pengen jabatan lebih tinggi. Agar diingat bahwa jabatan itu adalah bukan hak. Jabatan itu bukan hak, tapi amanah dan kewajiban. Itu satu lagi tagline saya, Pak Bambang, bahwa jabatan tidak perlu diuber. Cukup dengan melakukan hal-hal itu dengan sebaik-baiknya melebihi KPI yang ditentukan. Insya Allah, kalau kita ridho, amanah, itu akan datang sendiri, Pak Bambang. Sampai saat ini saya sudah menjadi BOD di Dapen Nusantara 5 tahun, kemudian dipercaya lagi untuk masuk ke PI Group. Saya berhusnudon berprasangka baik Allah bahwa bisa jadi selama ini amanah saya dinilai baik sama Allah sehingga saya dimudahkan sampai saat ini. Ini sedikit agak bicara religi, Pak Bambang. Tapi pesan buat adik-adik adalah jaga baik amanah, jangan pernah minder. Kemudian itu tadi bahwa pekerjaan itu harus dilakukan sebaik-baiknya karena kita memang butuh itu semuanya. Dan itu yang akan membawa nanti penilaian itu tidak akan pernah berhenti oleh atasan kita. Allah mboten sari, kira-kira gitu kalau orang Jogja gitu, Pak. Ya, baik. Itu Pak Bambang. Baik, Pak Sedikit Priastika. Ya. sedikit pengalaman dari saya yang sangat jauh dari luar biasa, Pak. Iya. Masih jauh. Baik. Terima kasih Pak Priastika, Direktur Sami-sami. Administrasi dan Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik. Telah banyak yang Sama-sama. disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengalaman dan wawasan kita semua, khususnya para generasi muda. Tadi banyak saran bagaimana cara menjalani karir yang sebaik-baiknya, terutama memegang amanah. Sekali lagi, selamat bekerja. Pak Dika, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Pak Bambang. Sukses buat Bapak, sehat buat Bapak dan tim. Insya Allah ini bermanfaat buat khalayak semuanya. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum ada